Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan, NIM 1202011111454, jurusan Hukum Keluarga, mata kuliah Hukum Perdata Lokal HKB semester 4. Saya akan menjelaskan secara komprehensif tentang kecakapan umum berdasarkan bertindak dalam hukum perdata. Sebelum itu saya menjelaskan apa itu arti kecakapan hukum. Kecakapan hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Dalam pasal 1329, KUHP menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUHP, yaitu 1. Anak yang belum dewasa. 2. Orang yang belum berada di bawah pengampuan. 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu, namun dengan dasar SEMA nomor 3/1963 JO pasal 31 Undang-Undang nomor 1/1974, maka perempuan yang masih terkait dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Mereka dikarenakan sudah tidak ada perbedaan lagi antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum perdata saat ini. 4. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Jika salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian ternyata terbukti tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka akan memiliki akibat hukum yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Jika perjanjian tersebut dibuat oleh anak belum dewasa, maka perjanjian tersebut akan batal atas permintaan dari pihak anak yang belum dewasa tersebut, semata-mata karena alasan kebelum dewasaannya tersebut. 2. Jika perjanjian dibuat oleh yang berada di bawah pengampuan, maka perjanjian tersebut batal atas permintaan dari orang yang berada di bawah pengampuan tersebut, karenanya dengan alasan semata-mata keberadaannya di bawah pengampuan tersebut. 3. Jika perjanjian tersebut dibuat oleh perempuan yang bersuami, maka perjanjian tersebut akan batal sekedar perjanjian tersebut dibuat dengan melampaui kekuasaannya. Akibat hukum ini tidak berlaku lagi pasca adanya SEMA nomor 3/1963 dan Undang-Undang nomor 1/1974. 4. Terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu, maka mereka dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang. 5. Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak tersebut yang kemudian dinyatakan batal, maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus menempatkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat. Jadi, perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak ada. Khusus terkait dengan ketidakcakapan anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam hukum perdata telah ditentukan pihak-pihak yang dapat diikrarkan sebagai anak yang telah dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu diatur dalam pasal 330 KUHP Perdata yang menyebutkan orang yang belum dewasa menurut hukum adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Dari uraian pasal tersebut
disimpulkan bahwa anak yang dewasa adalah: 1. Sudah genap berumur 21 tahun. 2. Sudah kawin meskipun belum genap 21 tahun. 3. Tidak berada di bawah pengampuan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengertian anak dewasa berumur 21 tersebut agak berbeda apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1/1974 yang di dalam pasal 47 JO pasal 50 mengatur pengertian anak dewasa adalah 18 tahun. Umur 18 tahun ini diperkuat pula oleh putusan MA nomor 477 K/1976 tanggal 13 Oktober 1978. Namun dalam praktiknya, dalam membuat perjanjian yang penting dan umur dewasa masih menggunakan 21 tahun yang teratur dalam KUH Perdata. Sekian dari saya mengenai kecakapan umum bertindak dalam hukum perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.